kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, sehingga kita layak berkumpul bersama Nabi, sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebut dalam judul kitab ini, namanya Sirrul Asrar, rahasia dalam rahasia. Maka banyak rahasia-rahasia yang tidak ada di buku lain dijelaskan dalam buku ini, baik berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan rahasia ini diperoleh dari ilmu laduni, pengalaman spiritual yang tentunya sesuai dengan Al-Quran dan hadis terbimbing, gitu ya. Karena pada hakikatnya ilmu laduni, ilmu yang dari Allah itu sendiri, dia tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bab Al-Faslus Samin, bab 8, fi bayan syara'itul zikr, penjelasan tentang syarat-syarat zikir. Wa huwa ayyakuna dzakir ala wudu tam. Beliau mengatakan orang yang berzikir itu harus, kalau dia mau berzikir, dia harus memiliki wudu yang sempurna. Setelah dia punya wudu sempurna, dia duduk dengan baik. Wa ayyadul bi darabin syadidin wa sautin qawiyyin. Maka tahap pertama zikir ini, level awal, level pertama, zikir itu dilakukan dengan syadidin, ya, bi darabin syadidin, maksudnya dengan suara yang kuat. Sautun qawi, suara yang kuat, darbin syadidin, dengan arah yang dorong, arah yang tepat, maksudnya ke arah kiblat, dengan hati yang mantap, kemudian dengan suara yang kuat, sautun qawi. Untuk apa kita berzikir dengan suara kuat pertama kali? Karena kita masih sering lalai. Zikir keras ini fungsinya adalah hatta yahsulu anwar zikr fi bawatin dzakir, sehingga cahaya zikir itu, ya, cahaya zikir keras itu menghasilkan anwar, menghasilkan, ya, cahaya fi bawatin dzakir, di dalam batin orang yang berzikir. Karena itulah Bapak Ibu, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan zikir itu atau baca Quran juga sama, sirra wa alaniyah. Dia ada dua jenisnya. Zikir yang sir, tersembunyi dengan tidak pakai suara. Yang satu lagi wa alaniyah, dengan zikir yang jelas, nyata. Alan itu jelas, nyata, maksudnya dengan bersuara. Maka Umar bin Khattab dan Abu Bakar itu dalam satu riwayat Sahih disebut, kalau sholat tahajud, Umar suaranya keras, kedengaran sama tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Abu Bakar dipelankannya, dia sendiri yang dengar. Lalu ada sebagian bertanya, sahabat, ya Umar, kenapa kau bersuara keras ketika tahajud? Dia berpendapat, ya, kalau aku berzikir, membaca Quran, berzikir dengan suara keras, maka setan akan lari. Kalau Abu Bakar, dia tidak mau orang lain terganggu. Jadi beda pendapatnya. Jadi di dalam tradisi
sahabat yang mendapatkan talqin zikir, ajaran zikir dari Nabi, pasti kita akan temukan nanti riwayat yang banyak yang sahih bahwa sahabat itu kadang-kadang berzikir dengan sir, kadang-kadang berzikir dengan keras. Dua-duanya ada. Sama dengan sholat. Sholat itu ada yang keras, alaniah, subuh, ya, maghrib, isya, ada yang sir, asar. Sama itu. Jadi tidak ada istilah kalau zikir keras jadi sesat, bid'ah. Nah, ini saya ingin jelaskan kembali, bid'ah itu tidak ada dalam hukum syariat. Hukum syariat itu hanya ada dalam wajib, sunnah atau anjuran, kemudian larangan haram, larangan tidak tegas makruh, kemudian mubah, tak ada larangan, tak ada perintah, itu mubah. Di 5 ini yang hukum. Bid'ah itu dia dijatuhi hukum, dia bukan hukum syarat. Ya. Walaupun nanti ada sebagian orang yang keliru menjadikan bid'ah sebagai hukum syariat, padahal dia bukan hukum. Di dalam kajian hukum syariat dia tidak termasuk hukum. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk apa kita bersuara keras? Ya, supaya dia menghasilkan cahaya anwar zikr, sehingga menghasilkan cahaya dalam zikir itu di dalam batin, di dalam qalbu orang-orang yang berzikir. Wa tasiro qulubahum, sehingga nanti wa tasiru qulubahum ahya, sehingga nanti jadilah qalbu mereka itu hidup bihadzil anwar, hidup dengan cahaya zikir ini. Hayatun abadiyatun ukhrawiyatun kama qala Allah Ta'ala la yazuquna bihal mauta illa mautatal ula. Ini termasuk ilmu rahasia. Jadi ketika qalbu itu diajak rajin berzikir dengan zikir keras, apa yang terjadi? Qalbu mendapat cahaya zikir itu sehingga qalbu itu hidup dia. Apa ciri hati yang hidup? Kalau nanti dia sudah hidup, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nanti kalau dibaca, diperdengarkan ayat-ayat Allah, hati kita gemetar. Disebut nama Allah gemetar. Itu ciri hati hidup. Kalau belum bergetar, pastikan itu hati kita belum hidup. Ya, itu ilmunya. Maka orang yang rajin berzikir, mendengar orang sholawat sering nangis. Karena yang teringat langsung ke Nabi Muhammad. Mendengar orang la ilaha illallah, langsung gemetar ya hatinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bergerak kayak melayang merasa kita itu. Ya, gemetar melayang, merasakan dekat dengan Allah Ta'ala. Tidak bisa tidak, memang itu ciri hati hidup. Nah, kalau kita mau meneliti hati yang hidup, Al-Quran memberikan ciri. Yang pertama cirinya idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ciri kedua dalam Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibaca ayat-ayat Quran, tambah iman mereka, tambah yakin kepada Allah, tambah kokoh Quran ini. Yang ketiga cirinya, tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Ini sering kita baca. Engkau melihat mereka meneteskan air mata karena nyentuh qalbu. Qalbu yang hidup itu apabila dibacakan ayat Allah, dia nyentuh anwar cahaya zikir itu sehingga menetes air mata kita, rindu kita. Seperti orang kekasih, sang kekasih membaca surat kekasihnya, karena Al-Quran itu firman Allah, Al-Quran itu kata-kata Allah. Ketika kita membaca Quran, kita merasakan seolah-olah itu Allah ngomong ke kita. Maka kata Nabi kan jelas dalam hadis, apabila kamu berdialog dengan Allah, bacalah Al-Quran. Maksudnya apa? Ketika kita baca Quran, kita seperti dialog dengan Allah, seperti Allah ngomong ke kita. Tiba-tiba muncul ayat yang tentang rahmat, ya, maka hati kita ngomong, ya Allah rahmatilah aku, nyambung dia. Ketika kita baca ayat tentang ajab, ya Allah berlindung dari murka-Mu, aku tidak suka yang seperti itu, ajab itu, aku ingin bersamamu. Ya, hati itu ngomong di dalam, terjadi dialog. Ketika kita membaca ayat Allah, itu ciri hati
hati kalbu yang sudah hidup. Ya. Nah, itu ciri-cirinya. Kadang-kadang ya taksyairu juludul ladzina. Kadang-kadang taksyairu, gemetar kulit mereka sampai ke kulit kita gemetar. Bukan hanya hati, kulit kita gemetar, kata Allah. Ikut gemetar, merinding. Ya. Itu ciri hatinya, kalbunya sudah dapat nur zikir tadi, sudah hidup. Nah, kalau orang sudah hidup seperti itu, punya rasa dekat sama Allah, ini rahasia lagi dari guru mursyid kita. Ketika kita mati nanti, ya, ketika kita mati, kita kalbu kita itu hidup. La yazubuna bihal mauta illal mautatal ula. Maka kalbu kita, ruh kita tidak merasakan mati lagi. Hidup di alam ruh kita bisa melihat. Kalau bahasa guru mursyid kita, badan ruh nanti di alam ruh itu, di alam barzah itu adalah kalbu kita. Maka Allah mengatakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Barang siapa yang buta di dunia ini, wa man kana fi hadhihi a'ma, bahwa bil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta, gak kenal sama Allah, di akhirat lebih buta lagi. Maka orang kafir itu, Pak, ruhaninya di alam kubur, di alam barzah itu buta, betul, gak bisa melihat. Mereka gak bisa melihat, tersiksa sekali hidupnya, gak bisa melihat. Tapi kalbu orang beriman yang sudah hidup, dia akan menjadi jasad bagi ruhnya di alam akhirat, di alam kubur, di alam barzah. Dan dengan kalbu itulah dia bisa menatap alam ruh. Dia bisa menatap, dia tidak buta. Apalagi sampai di akhirat, orang kafir itu tak diizinkan lihat Allah. Maka dalam Quran disebut, Bapak, kenapa kamu dibangkitkan dalam keadaan buta? Bukankah dulu kamu melihat? Ya bagaimana? Diingatkan dengan ayat Allah, kami berpaling, kata mereka. Gak mau mengenali Allah, gak mau dekat, tak pernah muncul rasa dekat di hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang seperti ini orang yang kalbunya dianggap mati. Sedangkan orang yang hidup kalbunya, mereka tidak merasakan mati lagi, hidup terus sampai nanti hari berbangkit, mendapat surga, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dimaksudkan la yazukuna bihal mauta. Mereka tidak akan zuk, merasakan mati lagi, kecuali mati yang pertama. Mati yang pertama ketika kita berpisah dari ruh dengan jasad kita. Habis itu sudah tidak ada lagi kematian. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dikatakan Nabi dalam sebuah hadis, al-anbiya wal auliya yusalluna fi quburihim kama yusalluna fi buyutihim. Ya, para nabi, para rasul, mereka itu yusalluna, mereka itu sholat di kubur mereka sebagaimana sholat di rumah-rumah mereka. Ini disebutkan di dalam hadis, ya. Kalau di sini catatan kakinya disebut hadisnya, hadis siapa ini? Lam najib bihadzal lafz wa syurh ma akhrajahu Abu Ya'la fil Musnad. Jadi hadis ini hadis Abu Ya'la dalam kitab Musnadnya, juz 6 147 dari Anas bin Malik. Al-anbiya ahya fi quburihim. Para nabi itu hidup di kubur mereka, yusallun, mereka salat. Dan Hashimi menyebutkan dalam kitab Majmu', dan dia mengatakan rawahu Abu Ya'la wal Bazzar. Bazzar juga meriwayatkan hadis ini. Warijali Abi Ya'la siqah. Rijal sanad-sanad hadis Abi Ya'la ini siqah, terpercaya, dan juga disebutkan dalam kitab Kashful Astar, juz 3 halaman 100. Begitu juga riwayat Dailani disebutkan juga dalam kitab Firdaus dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang seperti ini sebenarnya banyak, termasuk hadis sahih, ya. Sebagian ulama menyebut sahih. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Nabi, sebelum Mi'raj naik ke langit, menembus dimensi alam malakut, alam jabarut dan seterusnya. Ketika Nabi Isra, apa kata Nabi? Ra'aitu Musa yusalli bi kuburihim.
Aku melihat Musa sholat di atas kuburnya. Ketika Nabi Muhammad Mi'raj naik ke langit menembus dimensi lain, lalu Nabi Muhammad melihat Nabi Musa sudah di langit. Artinya apa? Itulah kecepatan roh. Waktu Isra tadi, Isra itu kan perjalanan horizontal, mendatar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi melihat Musa sholat di atas kuburnya. Begitu naik ke langit, dia sudah di langit. Artinya apa? Orang-orang para nabi, orang-orang soleh, sebenarnya rohani mereka itu mendapat kebebasan. Kebebasan itulah salah satu inda rabbihim yurzaqun. Itulah salah satu nikmat. Ruhnya tidak dipenjara. Maka di dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim, Salman Al-Farisi juga mengatakan yang sama. Apa katanya? Orang beriman itu ruh mereka berada di atas kuburnya, dan mereka bisa berada di kuburnya, dan mereka bisa pergi kemanapun mereka mau dengan izin Allah. Itu pendapat Salman Al-Farisi sesuai dengan banyak hadis. Ya. Cuma kalau orang tidak mau meneliti secara mendalam, secara rinci, ya kadang-kadang tidak percaya. Kan? Cuma kalau tidak percaya, hadisnya ada, dan itu bisa dibuktikan ulama-ulama yang rasikh, yang kasyaf, bahwa itu ada. Ya. Saya cuma agak takut-takut mengatakan sebenarnya kalau sudah kasar ditunjukkan Allah, kita melihat itu. Turun makam-makam wali itu, mereka sholat di kuburnya, sering ada di kuburan gitu. Di situ tampil rohaninya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi Syekh Abdul Qadir Jilani lebih mengatakan, ditafsirkannya, yakni yang dimaksud dengan sholat di sini, yakni maksud beliau, maksud hadis itu yang dimaksud dengan kata sholat di situ, kata beliau, yunajuna rabbahum abada. Mereka itu munajat. Nah, jadi yang dimaksud dengan sholat kalau di alam ruh itu munajat. Kenapa munajat? Karena di alam ruh itu tidak lagi kalau bahasa beliau, kalau sholat di dunia ini kan pakai gerakan rukuk, sujud, gitu kan. Tetapi kalau di alam ruh dia munajat. Mereka itu duduk saja munajat ke Allah Subhanahu wa taala. Yunajuna rabbahum abada, mereka munajat kepada Tuhan mereka selamanya. Wa laisa ma'nahu zahirus shalah minal qiyam wal ruku' was sujud wal qud bal mujarrad al munajat min qibalil abd. Bukan maknanya secara zahir salat ada berdirinya, ada rukuk sujudnya, ada duduknya, tetapi semata-mata munajat dari sisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud munajat di situ, beliau memahami adalah yang dimaksud dengan sholat di situ adalah munajat, ya, tidak pakai rukuk, tidak pakai apa. Kemudian beliau lanjutkan lagi, wal hadiyatul ma'rifah. Nah, hasil dari munajat ini apa? Gitu kan? Wal hadiyatul ma'rifah min qibalil haq. Hasilnya adalah ma'rifah, mengenal Allah. Nah, ini termasuk ilmu rahasia juga ini. Ya. Munajat di sini dimaksudkannya, kata beliau, hasilnya nanti akan menjadi menghasilkan ma'rifah. Ma'rifah kepada Allah, fayakuna ma'rifah muhraman ila Allah taala bi ziyadati dunya dan bi qabri kama qala Rasulullah al-musalli yunadi rabbahu. Nah, orang-orang yang arif billah, orang-orang yang mengenal Allah itu termasuk mahram Allah. Beliau menyebut mahram. Mahram itu lebih kurang maknanya seperti keluarga atau orang yang didekatkan kepada Allah, gitu, muqarrab. Ya, biziyadatil munajat, mereka munajat di kubur mereka, sebagaimana dikatakan Nabi SAW, orang yang sholat itu yunaji rabbahu, sedang munajat kepada Tuhannya. Secara bahasa munajat itu artinya berbisik-bisik kalau secara bahasa. Jadi ketika munajat itu kita
seperti ngobrol dengan Allah, mandang Allah, bersihkan hati kita ke Allah, tidak ada yang lain. Itu munajat ya. Ke Allah aja, tumpuan hati, arah hati kita ke Allah, tidak kepada yang lain. Itu yang disebut munajat. Nah, itulah yang disebut dilakukan orang-orang yang meninggal dunia. Nah, karena itulah kata beliau, pakama la yanamul qalbil haqqi fakadzalika la yamut. Oleh karena itulah kata beliau, orang yang hatinya hidup tak bisa disebut mati. Maka orang-orang soleh itu kalau mati, mereka tidak disebut Allah mati. Kenapa? Karena hatinya hidup. Fakadzalika la yamut. Maka mereka tidak mati, tidak disebut mati. Ya. Sebagaimana dikatakan Nabi SAW. Nah, apa hadisnya? Tanamu aini wala yanamu qalbi. Nah, inilah yang di dalam hadis Sahih Bukhari, di bab ini diambil dalam bab bab sholat malam, bab tahajud. Ketika Aisyah melihat Nabi sholat tahajud, kemudian Nabi tidur lagi, kemudian bangun subuh, lalu Aisyah bertanya, ya Rasul, apakah setelah tahajud kau tidur lagi? Apa kata Nabi? Tanamu aini, mataku yang tidur wahai Aisyah, wala yanamu qalbi. Sedangkan hatiku tidak tidur, karena hatiku selalu bersama Allah ya. Selalu bersama Allah. Yang tidur itu cuma mata, hati tidak, roh tidak. Karena roh tidak butuh tidur ya. Jasmani kita yang kecapean dia tidur. Itulah yang disebut makna dari tanamu aini wala yanamu qalbi. Dan juga Nabi SAW bersabda, "Maka fi talabil ilmi ba'asallahu fi qabrihi malakaini yu'allimani ilmal ma'rifah wa qama min qabrihi alima wa 'arifah." Ini untungnya bagi orang yang belajar ilmu hakikat. Kata Nabi SAW, siapa yang mati dalam menuntut ilmu, dia menuntut ilmu, mengenal Allah, ma'rifat. Kalau mati dia dalam menuntut ilmu, ba'asallahu fi qabrihi, maka Allah membangkitkan, mengutus baginya di dalam kuburnya malakaini, dua orang malaikat. Nah, tapi malaikat di sini nanti bukan malaikat, nanti beliau tafsirkan, nanti kita jelasin. Yu'allimani, dua malaikat ini mengajari dia ilmu ma'rifah, mengenal Allah. Jadi di alam kubur kita masih diajari. Ya, orang-orang yang menuntut ilmu hakikat ini, ketika mereka mati di kubur, nanti mereka masih diajari untuk ma'rifat, mengenali Allah. Ruhaninya, qalbunya itu masih terus dididik. Wa qama min qabrihi aliman wa 'arifan. Dan nanti ketika mereka dibangkitkan dari kuburnya, mereka bangkit sebagai orang yang alim dan orang yang arif billah, yang mengenal Allah Ta'ala. Ya. Ini hadisnya disebut dari Hasan dari Anas bin Malik. Ini penjelasan hadisnya panjang. Kemudian akhrajul Bukhari, diriwayatkan Bukhari juga dalam kitab sahihnya, kitab sifat salat. Nah, ini disebut juga. Nah, itu bisa. Kalau kita lihat juga ini termasuk bagian dari hadis Bukhari ya. Nah, kalau yang ini yang kedua ini hadisnya wa qama min qabli alima wa arifat. Nah, di sini disebutnya lam na'saru alaihi. Ini mereka penjelas hadis ini tak menemukan belum asalnya. Dari mana dapat syarul perkiraannya? Jadi memang dengan ilmu rahasia, saya katakan kembali, kadang-kadang ulama hakikat ini dia jelaskan itu berdasarkan kasatnya hadis Rasul, tetapi kadang-kadang hadis itu belum ditemukan di dalam kitab-kitab sahih yang banyak. Nanti setelah diteliti baru ketemu. Sama dengan kitab Ulumuddin, itu di awal dianggap banyak kali lemah, banyak kali dhaif, banyak kali gak dasarnya. Jadi sampai sekarang diteliti penelitian terakhir, ternyata hadis-hadis yang ada dalam kitabnya itu hanya tinggal segelitir kecil yang tak ketemu hadisnya. Nah, jadi ketemu di Abdul Bar, ketemu dengan Ibnu Hibban, ketemu dengan Ibnu Khuzaimah, tak ada dalam kutub sittah.
kitab yang ternyata ada dalam kitab yang sebelah. Jadi begitu. Jadi kalau sementara ini belum ketemu di sini, tapi dia pendapat beliau, ya. Kata beliau, wal muradu bil malakaini ruhaniyah nabi wal wali. Yang dimaksud dengan dua malaikat di sini adalah ruhaniyah nabi dan wali. Ini yang sulit diterima orang kalau nggak bertarikat, dia nggak berat nerimanya. Maka disebut ilmu rahasia, namanya juga sirrul asrar. Ya. Jadi ke orang-orang yang bertarikat itu ketika dia mati nanti itu dilanjutkan, dia diajari nabi, diajari gurunya. Wali-wali Allah mengajarinya, yang tersambung itu dia diajari lagi untuk mengenal Allah karena belum selesai. Jadi di alam kubur tersebut masih dijari. Kalau secara umum, hadis secara umum, orang-orang yang tidak bertarikat secara umum itu ketika dia mati nanti dia akan mengalami kenikmatan, dia tidur saja gitu. Secara umum. Memang kalau kita bahas nanti hadis tentang ruh ini, kondisi ruh sesudah mati, itu beda-beda Pak. Itu bisa sampai 9 atau 11 kondisinya tempat ruh itu. Kenapa? Karena bedanya tingkat-tingkat kondisi-kondisi ruh, makom-makomnya beda-beda. Tidak bisa disamakan. Di alam ruh itu beda-beda karena beda makomnya gitu. Tidak bisa disamakan. Kalau para nabi mereka di atas arasnya Allah, dekat bersama Allah. Di aras itu pun bertingkat-tingkat. Sama kayak surga. Tingkat itu bukan tingkat bawah atas, tapi lebih kepada dimensi. Kalau di alam rohani, dimensi spiritual. Ya. Kayak kita sekarang, kita di alam nyata. Malaikat berada di mana? Malaikat di alam mana? Di alam malaikat kan? Di alam malakut. Mana alam malakut itu? Jadi balik ruang kosong ini, dimensinya di sini, di balik ruang kosong. Maka ketika kita ngaji gini, apa yang terjadi? Dalam Sahih Muslim disebut, Inna lillahi malaikatu yatufuna fil ardh. Allah punya malaikat-malaikat yang berkeliling di muka bumi. Yaltamisuna ahla zikr. Mereka mencari majelis-majelis zikir. Fa idza wajadu, kalau mereka menentukan majelis zikir, qa'adu ma'ahum, malaikat itu duduk bersama mereka. Malaikat duduk bersama kita. Tapi kita tidak bisa lihat. Cuma dimensinya saja beda. Dimensi alam malaikat di balik ruang kosong ini. Qa'adu ma'ahum. Ya. Malaikat duduk dan sebagian lagi mengembangkan sayapnya sampai ke langit dunia, dimensi langit dunia. Nah. Jadi kita jangan beranggapan malaikat itu jauh, tahu di mana, tapi udah di kita. Kiri kanan kita juga ada malaikat kan bersama kita, cuma kita nggak sering ada yang nggak open, nggak sadar ya kan. Malaikat berarti catat yang baik, catat yang buruk. Nah, karena ini belajar spiritual, ya bahasanya begitu, dan ilmu rahasia begitu. Dan itu saya percaya beliau mengatakan ini pun bukan tidak penting berbohong, karena beliau sendiri menyaksikan ini. Maka Nabi Muhammad itu banyak bicara tentang alam rohani ketika beliau menyaksikannya. Tapi di tingkat Nabi kasyaf itu jadi wahyu. Di tingkat wali kasyaf itu tidak bisa melebihi wahyu. Kita boleh percaya. Kenapa kita percaya baik sangka? Karena beliau memang wali kutub, wali tingkat tinggi, kepalanya wali. Jadi ketika beliau mengatakan begini tidak mungkin berbohong. Itu beliau menyaksikan itu. Dan itu ada hadis yang cuma belum ditemukan. Nanti insya Allah pasti ketemu hadisnya ini di kitab hadis. Kalau dilacak terus dilakukan penelitian. Cuma di sini disebut lam nahsur alaihi. Dan saya harus jujur mengatakan ini karena belum kami temukan asalnya riwayat ini, belum ditemukan. Ya, karena juga mungkin pensyarah ini tidak termasuk golongan ahli hadis yang bisa menghafal hadis sampai 11 kitab hadis atau 13. Kitab hadis itu kan tidak hanya Bukhari Muslim, ya. Bukhari Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, Baihaqi lagi, nanti Ahmad lagi, Imam Malik lagi, Daruqutni lagi, Ibnu Hibban lagi, Ibnu Abdul Bar lagi, ya banyak sekali. Ibnu Khuzaimah lagi yang terbarunya nanti kan, ya, banyak sekali kitab hadis itu Pak. Terus diteliti ulama. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Nah, maka Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis lain, kam min rajulin mata, untuk menguatkan hadis yang tadi pendapat beliau yang belum ditemukan hadisnya. Berapa banyak laki-laki yang
mati dalam keadaan jahil, wa qama yaumal qiyamah aliman wa arifan. Tapi mereka bangkit pada hari kiamat menjadi orang yang alim dan arif billah. Kenal Allah, alim. Kenapa? Karena mereka tadi ikut thariqat, ikut wali, ikut mursyid. Pertanggungjawaban mursyid itu dari dunia sampai akhirat gitu. Ya, ini ilmu rahasia juga ini. Sir juga ya. Pertanggungjawaban dunia akhirat. Jadi di alam ruh dia belum selesai lagi menuntut ilmu, meninggal dia, dilanjutkan nanti. Niat itu disampaikan Allah di alam ruh. Diajari nabi, diajari wali, gurunya yang tingkat wali. Jadi diajari marifat dalam pengajaran diajari, sehingga nanti dia kenal Allah. Setelah itu masuk hari berbangkit, bangkitlah dia dalam golongan orang para ulama dan ahli billah. Al-mar'u ma'a man ahabba. Kalau hadis sahih Bukhari Muslimnya, seseorang dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Karena orang saling ini dia mencintai guru-guru mursyidnya, maka guru-guru mursyidnya yang tingkat-tingkat wali nanti bersama Nabi, dia akan tarik tergolong kepada yang ahli billah. Karena dia sendiri. Maka di dalam kitab Ibnu Qayyim ada sebuah hadis disebut, dari umat ini ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, dan dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, masing-masing menarik 70.000 orang lagi lainnya. Nah, itu disebut di dalam kitab surga Ibnu Qayyim. Itu golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi hadis ini sebenarnya kalau kita baca hafal hadis saling menguatkan, syahid satu sama lainnya. Ya. Wa kam min rajulin mata 'aliman wa qala yaumal qiyamah jahilan wa muqtisan. Berapa banyak laki-laki mati dalam kondisi alim. Orang melihat dia alim, tapi bangkit hari kiamat bodoh dan bangkrut. Kenapa bodoh dan bangkrut? Tak kenal Allah, tak belajar ilmu hakikat, salatnya hanya fisiknya. Wa muqtisan, bangkrut. Kenapa bangkrut? Karenanya di dunia hanya mencela. Orang yang bangkrut itu kan orang yang banyak mencela. Atadruna minal muflis, tahukah kamu orang yang bangkrut? Kata Nabi, kami tidak. Orang yang bangkrut tak punya uang langsung. Oh bukan. Orang yang bangkrut itu yang datang pada hari kiamat dengan sholatnya, ternyata gak ada kualitasnya, puasanya, zakatnya. Lalu dia banyak syatam, mencela ulama, mencela ini. Kerjanya beragama cuma nyakitin orang Islam aja, ngutuk orang Islam aja. Kamu sesat, kamu masuk neraka. Ulama itu sesat, dia aja benar. Semuanya disesatinya. Semuanya ulama di bid'ah sesatkannya. Semuanya dicelanya. Bangkit dari kiamat jahil bodoh, gak kenal Allah. Dianggap Allah itu berbisik, mujassima. Ya. Nanti di bab berikutnya ada lebih tinggi lagi tentang fiqhul ma'ani. Aku melihat Tuhanku dalam bentuk pemuda yang sangat tampan, sabun amrod. Biarkan saya keperjalanan di mananya itu. Karena kata Ibnu Taimiyah itu hadis sahih. Sebagian ulama katakan hadis sahih, sebagian menolak karena enggak terjamah akal mereka. Siapa kemudian dia dijelaskannya itu? Apa dia maksud dengan sabun amrod itu? Tapi ditegaskan Allah itu tidak berbentuk, tidak berubah, tidak ada warna, tidak bergizi. Itu hanya pantulan cahaya saja atau tempat tajalli. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dia menjadi alim billah, kenal dengan Allah. Wa kam min rajulin mata 'aliman, berapa banyak orang alim kelihatan alim tapi dia ilmunya syariat saja, jahil saja, salatnya tak pernah khusyuk. Mohon maaf. Kalau kita enggak belajar ilmu rohani, hampir pengalaman saya dan kawan-kawan, selama kita enggak belajar rohani, enggak terbimbing, enggak hidup hati kita, qalbu kita dengan zikir tadi, itu paling berat untuk salat khusyuk. Paling berat. Ya. Saya jujur saya katakan, kalau lagi suruh nanti, misalnya suruh seminggu, suruh 3 hari saja pun, atau seminggu ikut suruh gitu, kita sholat itu jauh lebih khusyuk. Karena kita bersama guru-guru dari situ sholat. Ya Allah, hampir 100% kita tidak lupa sama Allah ketika sholat itu. Susah mendapatkan seperti itu, Pak. Ya, memang itu harus dilatih. Gak mau hati kita itu rohani berpaling dari Allah Ta'ala. Itu pengalaman. Maka orang-orang yang belajar ilmu rohani ini seperti kalau tasawuf ini, semuanya rata-rata mengatakan khusyuk itu
sebenarnya gampang kalau kita tahu ilmunya, caranya, dan sudah terlatih kolbu kita. Menjadi sulit kalau nggak ngerti caranya, ilmunya, dan tidak terlatih ilmu kita ingat Allah. Sehingga saya kadang-kadang berpikir, kalau di dalam sholat saja kita tidak bisa mengalahkan bisikan setan, bagaimana di luar sholat? Kan apabila kita sholat dalam kondisi hingga takbir, setan akan datang, dia akan bisik, "Udzkur kada kada kada, ingat ini, ingat ini, ingat ini." Dia bisik, Pak. Coba perhatikan waktu kita sholat, ada tak dia suruh kita ingat yang lain? Tadi sebelum sholat kita gak ingat, tapi begitu kita masuk sholat, dia ingatkan yang aneh-aneh sama kita. Yang tak ingat itu jadi ingat. Benar? Nah, itulah setan, bisikan setan. Itu yang bisik itu setan. Nyata tak bisikan setan itu? Nyata. Maka disebut Allah, syaitan itu adalah lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh nyata. Setan itu musuh nyata karena sebenarnya bisa kita saksikan dengan hati kita setan itu. Ketika dia bisik-bisik memalingkan hati kita dari Allah, itulah setan itu. Makanya setan itu berasal dari kata syayata, artinya menjauhkan. Maksudnya apa? Menjauhkan kita dari Allah Ta'ala. Itulah setan itu. Nyatakah itu? Waktu dia bisik itu, dia suruh kita ingat ini. Nyata kan? Kalau kita perhatikan nyata. Tapi kalau kita acuh, gak perhatikan, gak nyata jadinya. Sepintas lalu saja. Tapi kalau kita perhatiin, setan kayak kau suruh aku ingat ini, kurang aja bro. Gitu kan? Tadi gak ingat kita. Uzkur kada, ingat ini, ingat ini. Itu di sahih, kalau itu di sahih. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, "Adhabatum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbirun." Ya, kenapa kamu adhabatum thayyibatikum? Kamu telah menghabiskan kenikmatan-kenikmatan kamu di dalam kehidupan dunia, dan wastamta'tum, kamu istimta menikmatinya di dalamnya. Kalau hari ini kamu dibalas dengan azab yang mungkin, disebabkan kamu menyombongkan diri. Termasuk, jadi kalau kita pahami, bisa jadi juga ada orang yang kelihatan alim, cerdas, profesor, doktor, segala macam kan, tapi mereka nanti bangkit dalam keadaan jahil dan muflis bangkrut. Ya, sehingga mereka menikmati kehidupan dunia, tetapi mereka mendapat kehinaan ketika berada di akhirat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal sangat tergantung kepada niatnya. Niatul mu'min khairun min amali. Niat orang beriman lebih baik dari amalnya. Niatul fasik syarrun min amali. Niat orang fasik lebih buruk dari amalnya. Di antara niat binaul amal kama warada. Karena niat ini bahagian dari yang membangun atau mendirikan amal-amal soleh. Sebagaimana dikatakan, as-sahih ala sahih wa bina'ul fasid ala fasid. Sesuatu yang dibangun dari yang sahih, yang baik, hasilnya baik. Sesuatu yang dibangun dari yang rusak, maka hasilnya rusak. Artinya kalau niat kita baik, maka hasilnya baik diberikan Allah. Kalau niat kita rusak, maka hasilnya rusak. Wa qala Allah Ta'ala, "Man kana yuridu hasad dunya al-akhirah nazid lahu bi ahsani wa man kana yuridu hasad dunya nu'ti minha wa lahu bil akhirati nasib." Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, Allah tambahkan baginya kehidupan kebaikan dunia, dan siapa yang ingin balasan dunia, kami berikan baginya balasan di dunia saja, tetapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Fal wajib ala na'budu hayatul qalbi wa maka kata beliau terakhir, ya, maka wajib bagi seorang hamba, seorang manusia, seorang hamba, apa yang diwajibkan? Menuntut, mencari atau mengusahakan hayatul qalbi, mengusahakan supaya hidupnya qalbinya sampai ke akhirat. Bagaimana cara menghidupkannya? Salah satu cara terbaik, min ahli talqin, ambillah talqin. Talqin itu ucapan laqinu bi qauli la ilaha illallah
ambillah ucapan talqin, ucapan la ilaha illallah itu bacaan itu dari ahli ma'rifat, ahli talqin di dunia ini sebelum engkau mengalami putal waktu, sebelum habis waktu, sebelum mati. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, siapa yang mencari dunia dengan amalan akhirat, maka tidak ada baginya akhirat. Dunia ini ladang akhirat. Siapa yang tidak menanam, maka dia lam yahsud, tidak akan menerima hasil di akhirat. Yang dimaksud dengan menanam di sini adalah al-ardun al-wujud lal-afa. Ya. Yang dimaksud di sini adalah wujud tanam adalah hamparan wujud, ampusi yang apa? Yakni hamparan rohaniah. Itulah penjelasan beliau, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Waktunya masih ada 10 menit ya. Ada yang mau tanya? Dia semua berarti ngerti semua. Kayak udah lama ngaji ya. Kalau saya melihat buku ini memang banyak rahasia-rahasia, makanya saya suka begini karena itu. Bahkan rahasia di sini beda dengan rahasia dalam kitab yang mungkin lebih umum. Ada yang mau tanya? Cukup? Ya. Singkat aja. Ini tadi kebanyakan ulama dari ilmu yang biasa kita. Tapi jarang sekali ilmu yang tasawuf ini yang dipelajari oleh para kiai, terutama untuk menyampaikan ke masyarakatnya. Ini dikarenakan apa mereka tidak mengerti ilmunya atau kurang pemahamannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak alasannya. Yang pertama, ilmu ini, ilmu tasawuf yang seperti ini adalah ilmu rasa. Ilmu rasa itu kaitannya dengan pengalaman rohani. Kalau kita tidak mengalami, kita tidak percaya. Sulit mempercayai yang tidak kita alami. Coba ya. Makanya kadang orang gak berani cerita itu. Kalau saya memang sebahagiannya ini sudah saya alami, dan guru-guru saya sudah hampir seluruh mengalami ini. Saya dapat ilmu yang sama dari guru yang hidup gitu. Sehingga saya berani menjelaskannya. Nah, begitu Pak. Dan saya juga minta izin sama gurunya untuk menjelaskan ilmunya. Silakan. Yang penting masyarakat bisa paham ilmu rahasia. Maka kemarin ada istilah sekarang, memang ada juga guru yang melarang kalau bukan ahlinya jangan diceritain, gitu kan? Itu kesulitannya itu Pak. Kalau kita ceritain yang begini, itu kayak kita mengkalungkan emas kepada, mohon maaf, Bapak ngalungin emas ke lembu misalnya, manfaat nggak itu emas itu? Enggak. Tapi kalau Bapak kasih emas ke istri, manfaat nggak? Seneng banget dia. Kalau lembu dia nggak, dia heran, ini emasnya apa? Nggak ada gunanya sama dia gitu. Jadi orang yang belum siap rohaninya, ilmu ini seperti nggak berguna samanya nanti Pak. Dia nggak akan tertarik dengan ilmu. Tapi orang yang sudah siap rohaninya, dia akan terus mencari pelan-pelan. Betul nggak ini? Kalau dia belum yakin, dia cari terus. Saya begitu dulu. Setelah masuk orang syariat, ya saat saya kuliah syariatnya, dulu takut mendalami ilmu ini, karena belum siap rohaninya ternyata. Tapi kan nggak mungkin saya tidak mendalaminya. Kenapa? Karena ilmu tasawuf ini sudah bersebar di tengah masyarakat. Kalau saya tidak paham, bagaimana saya menjelaskan kepada Umar? Ketika Umar bertanya, maka mau tidak mau saya harus menjulurkan diri, menelitinya, membuang yang tidak sesuai dengan Quran Sunnahnya. Kalau ada, kita saring gitu. Banyak Pak ilmu yang dulu saya nggak percaya, setelah oh benar benar, oh iya, bisa dibuktikan gitu Pak. Dia tidak omong kosong. Seperti yang tadi sholat di kuburan. Nabi
mengatakan kepada Nabi Musa soal di kuburan. Bapak kalau tanya Habib Lutfi, semua orang-orang yang kasyaf, itu rata-rata ruhan itu ada di kuburannya. Cuma kesalahannya, kadang-kadang orang awam ini, mohon maaf, saya perlu ingatkan. Orang awam ini kadang-kadang kalau jalan kubur minta ke rumah, minta boleh Pak. Maaf ya, ini mohon maaf lah saya katakan, bukan rahasia juga sedikit. Itu kalau kita biasa punya kemampuan dialog kepada ruhan itu, mereka marah itu. Ini banyak orang minta kamu, bukan Tuhan, kira-kira gitulah. Mana mereka Pak? Karena bukan itu yang mereka ajarkan gitu loh. Bukan itu yang mereka ajarkan. Yang mereka ajarkan itu mintanya ke Allah begitu. Cuma orang yang tak belajar ilmu dengan baik, orang awam ini, karena dianggapnya banyak karomah. Coba Bapak lihat karomah. Coba baca di YouTube atau di Google nanti karomah Mbah Priok. Itu masa Ahok jadi gubernur kan, wakil gubernur. Itu mau dihabis kan, mau dibunuh jujur itu kuburannya. Patah Pak, patah itu. Sampai orang-orang yang mau tak mampu menghancurkan kuburan itu. Sampai mereka pergi nanti naik kapal itu sekitar 800 orang Satpol PP pergi, ya, menjauh dari situ kuburan itu tenggelam kapal di tengah laut. Tenggelam. Itu karomahnya paling nyata Mbah Priok itu. Kemarin guru saya minta temani jalan sana. Boleh mengatakan, ini wali Allah ini nyata sekali karomahnya. Padahal dia belum kenal, belum tahu. Ini jauh kan. Makanya saya baca sendiri baru tahu Pak, baru tahu. Dulu saya acuh, karena saya nggak peduli dengan yang meninggal putus saudara. 2010 saya belum serius mendalam ini. Ini kan udah 2022 kan 12 tahun. Dulu masih pelan-pelan saya dalami, belum serius. Makanya dulu saya nggak tahu bahwa Mbah Priok itu begitu karomahnya. Ternyata saya lihat di YouTube, lihat luar biasa. Betul yang dikatakan guru saya tadi. Ini karomahnya nyata sekali nih. Begitu dia katakan, mencari di Google, YouTube, betul, luar biasa. Akhirnya orang-orang yang nggak percaya tadi itu, ya nggak berani lagi kan menghancurkan kuburan. Kan pribadi. Maka Mbah Priok, maka Purwakarta itu salah satu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, saya perlu ingatkan, betul-betul saya katakan serius. Mereka itu sangat marah kalau kita berdoa minta ke mereka. Mintanya tetap ke Allah Pak. Cuma doakan mereka supaya ditinggikan derajatnya, ditambah kemuliaannya, kan gitu. Setelah kita doakan mereka, baru kita mohon ke Allah hajat kita. Di situ nggak apa-apa. Nah, gitu sebenarnya. Nah kalau kadang-kadang saya sendiri takut menyampaikannya Pak. Begitu kita mohon hajat di kuburan itu, kita mohon ke Allah, mereka kan nggak mati ruhnya Pak. Ya, mereka tuh nggak mati. Ini akan sudah disebut tadi. Tidak ada kematian lagi. Ruh itu tidak mati. Mereka hidup, mereka menyaksikan. Karena mereka itu di dunia saja sudah makrifat, menyaksikan. Ya, ketika mati pisah dengan jasad, ruhaninya lebih terang lagi. Bukankah Nabi mengatakan di dunia ini manusia itu tidur. Begitu mereka mati, baru mereka bangun. Itu harusnya ada. Kita di dunia ini tidur. Kenapa tidur? Ya rohani kita nggak bisa lihat yang lain kan? Seperti tidur. Begitu kita mati, terlihat semuanya. Nah, jadi kalau kita teruskan dia, nah kalau kita berdoa memohon kepada Allah, karena kita doakan tadi dia, apa balasannya? Diaminkannya di alam ruhnya. Ya Allah, kabulkan hajat ini. Dan mendoakan Allah tadi. Itulah yang membuat doa kita itu naik, terangkat. Jangan minta ke dianya gitu. Paham ya Pak ya? Jangan minta ke dianya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf Ustaz. Ya silakan. Buat saya yang kurang paham agama, saya baru terima 20% 30% saja Ya. Ustaz. Cuman saya mau coba tanyakan ke kehidupan orang-orang biasa. Kan Ustaz bicara roh Ustaz ya. Saya sering dengar orang-orang yang ketika dia tidur dia lihat tubuhnya sendiri. Ya. Ketika dia tidur dia dibawa ke alam lapisan depan surga atau neraka. Itu perbandingan seperti apa Ustaz kayak gitu? Ustaz kan bilang Nabi waktu Isra Mi'raj dia lihat
Nabi Musa, Nabi ya, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Terus dia naik ke atas ya. Kalau orang biasa yang kayak gitu gimana Ustaz? Ya, sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, biasa tidak biasanya manusia itu sangat diukur, bukan dilihat dari tebalnya kitab hafalan dia. Itu makom rohani kita diukur Allah dari kebeningan, kebersihan hati, ketakwaan, keimanan, dan ketauhidan kita. Bapak Ibu, kenapa dengan Nabi Al-Qarni? Hadisnya Sahih Muslim. Wais Al-Qarni itu tahu dia bakal meninggal, tahu dia dari sini. Wais Al-Qarni itu dipuji Nabi, walaupun orang gak kenal Nabi, melihat secara kasar. Oh, dia itu ada cahaya yang sangat terang, ada wali Allah mengatakan. Nabi ngomong di Madinah, padahal orangnya di Yaman, belum pernah jumpa. Ya. Itu kasar Nabi namanya, kasar. Ilmu itu ada. Kalau bongkar Al-Quran hadis itu banyak yang seperti itu, Pak. Ya. Jadi tidak mesti dia ulama besar, itu kan dari disebut tadi. Ada orang yang ulama jahil, kayak ulama tapi matinya jahil, bangkit dalam jahil. Jadi kebeningan yang perlu, Pak, keikhlasan hati, ketulusan. Wais Al-Qarni itu tidak ulama besar, tapi dia dikatakan Nabi khairul tabi'in, tabi'in terbaik, bukan tabi'in biasa-biasa. Ruhaninya itu tabi'in terbaik loh. Khairul tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Kenapa jatuhnya tidak kayak yang lain? Padahal banyak ahli ilmu itu. Karena ruhaninya, kebeningan, kebersihan hati, keikhlasan. Dia gendong ibunya dari Yaman ke Madinah. Siapa yang bisa melakukannya ahli ilmu seperti itu? Kalau bukan beningnya hatinya itu, bersihnya hatinya itu, Pak. Ya, itu tadi. Jadi kalau orang biasa mengalami biasa aja, Pak. Cuman kalau sudah mengalami itu, sebaiknya harus ada guru menuntun. Jangan-jangan tadi itu permainan jadi qarin kita, nanti tertipu. Ya, kita menyaksikan diri kita. Nah, yang mana yang diri kita itu? Yang menyaksikan tadi yang di atas atau yang di dalam ini gitu. Jangan-jangan itu qarin tadi. Ya kan? Kita seperti menyaksikan diri kita. Ya begitu. Itu sebenarnya Allah memperkenalkan ilmu rohani kecil-kecilan kepada kita supaya kita mau mengetahui, penasaran, mau belajar, mau mengarah kepadanya. Ya, itu bunga tidur. Dan memang kalau begitu harus itu ya. Bagusnya memang belajar dengan ahlinya supaya jangan tersesat di jalan. Karena nanti memang itu ya, saya juga beberapa kali mengalami seperti itu. Sebelum belajar tarikat itu saya sudah mengalami. Seperti keluar rumah kita lihat badan kita tergeletak, gitu kan? Ya, kita lihat. Nah, yang mana yang diri kita tadi? Yang melihat itu, yang di atas itu tadi, rohani kita, atau yang di dalam diri kita itu? Yang mana yang kitanya, akunya aku tadi? Itu kan ada dua jadinya kan? Nah, itu makanya kita harus belajar supaya kita mengerti. Dan itu tidak bahagian dari hal yang diutamakan. Yang diutamakan itu hati kita hanya ke Allah saja. Ya, Allah saja. Karena kita mau bersama Allah, mau ke Allah, bilang semua ke Allah, bukan kemana-mana. Supaya tidak lari kepada ilmu yang lain. Ya, saya kira itu aja. Kalau 30% dipahami, diterima, maklum. Lebih 20% juga saya maklum. Saya juga mengalami hal yang sama. Tidak bisa kita paksakan ilmu, karena ilmu rahasia. Pelan-pelan saja. Bapak dengar, nanti Bapak selidiki kebenaran. Silakan cari terus. Nanti semakin dalam, semakin oh iya. Nanti akan ketemu hal seperti itu. Sabar saja. Kalau kita sudah berjumpa, itu berarti Allah telah memberikan keizinan Bapak Ibu untuk belajar seperti ini. Sama seperti saya dulu, saya sudah dokter kan, tapi belajar ilmu ini aja kan sanggup sepak dari rumahnya kan. Tapi dokter syariah, kalau nggak belajar, bahkan saya belajar sama musik saya lumayan banyak juga lah. Baik, karena waktunya sudah jam 6 pas, saya kira itu saja. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak, belum bisa dipahami, dipending saja dulu Pak, diteliti aja nanti. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati kita sehingga kita bersemangat berzikir, semuanya semangat zikir, semangat menghidupkan hati qalbu agar senantiasa ingat Allah dan bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tujuan dari ilmu ini adalah agar kita